Salam Indonesia, salam sejahtera Sabang sampai luar Kedaerah sampai Pulau Rote. Mantal iman kita, mantal kata kita, mantal pengharapan kita tentunya dalam Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36 dan Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui. Mantap. Dan kisah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam diri walaupun juga selain dalam dia Yesus, karena di bawah kolong langit tidak nama lain yang diberikan kepada manusia oleh diselamatkan. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang percaya kepada yang tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya, saudara, kita semua yang percaya akan memperoleh hidup yang kekal. Dan kalau engkau percaya, engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Kiranya firman Allah akan terjadi. Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Orang yang percaya tidak akan pernah diselamatkan. Dalam Roma 10 ayat 9 sampai dengan 11. Kiranya di pagi hari ini, minggu pagi ini, sebelum kita ataupun sudah mungkin sudah menunggu perjalanan ke gereja, kiranya Tuhan membuat hati kita terus memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, mengagungkan Tuhan, mempermuliakan Tuhan, mengekspresikan rasa kekaguman kita, kecintaan kita kepada Tuhan melalui pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan dengan tekun mendengarkan firman Allah. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan terus menyertai kita dalam menghadirkan kerajaan Tuhan di mana kita berada. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita berdoa, mendengarkan firman Allah, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah di pagi ini, di minggu ini, dalam amin. Saya akan membacakan dalam Mazmur 18 ayat 33 sampai dengan 36. Allah, dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat di jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di atas bukit, yang mengajar tanganku berperang sehingga tanganku dapat melenturkan busur tembaga. Kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu, tangan kananmu menyokong aku, kemurahan membuat aku besar. Haleluya. Jadi tema kita adalah kekuatan menghadapi tantangan hidup. Ya, jadi kekuatan menghadapi tantangan hidup. Selama kita hidup pasti ada tantangan, ya, ada persoalan, ada masalah. Jadi setiap kehidupan kita mau menghadapinya atau kita mau melarikan diri dari persoalan itu. Tapi yang jelas Tuhan akan memberikan kekuatannya kepada kita dalam menghadapi segala persoalan kehidupan kita. Kita tidak pernah diajar untuk cengeng. Kita tidak diajar untuk bermental kerupuk. Kita tidak diajar untuk memiliki sikap coward, penakut, dan kita tidak diajar untuk memiliki sifat cengeng, tetapi tangguh, kuat, perkasa dalam menghadapi segala tantangan persoalan kehidupan. Karena apa? Tuhan memang tidak berjanji kepada kita menghilangkan tantangan hidup. Jadi, kalau tantangan hidup ada, hadapi. Karena kita tahu Tuhan itu bersama dengan kita. Engkau tidak akan pernah dibiarkannya sendiri. Aku menyertai engkau sampai kepada tujuan sama, itu pasti. Dan mata Tuhan ada di segala tempat untuk melihat orang berbuat baik atau berbuat jahat. Nah, ketika kita menghadapi tantangan, apakah kita berbuat jahat atau sebaliknya kita mau taat, melakukan kehendak Tuhan. Karena ada orang ketika menghadapi tantangan hidupnya, persoalan hidupnya, dia bukan malah lari kepada Tuhan, tapi justru melakukan apa yang jahat, mencari jalan pintas dan lain sebagainya. Sebagai orang percaya, kita tidak dijanjikan oleh Tuhan untuk menghadapi jalan tol. Ya, kita diperhadapkan pada kenyataan persoalan-persoalan kita
yang diperhadapkan kepada kita, sebagaimana Daud mengatakan bahwa keperkasaan, kekuatan itu ada Tuhan berikan kepada dia. Yang kedua, Tuhan mau kita terus bertumbuh. Ini dia. Jadi persoalan-persoalan yang kita alami, tantangan yang kita alami, atau jalan-jalan kasar, onak dan duri yang kita jalani, atau sedang menghadapi gunung persoalan, atau sedang mendaki gunung yang terjal, ya, kita percaya bahwa Tuhan membuat kita terus bertumbuh dalam iman kita. Karena nggak mungkin kita akan menjadi tangguh, nggak mungkin kita bisa mengalahkan musuh kalau tidak ada persoalan-persoalan hidup ini. Pertempuran dalam peperangan iman itu kita harus hadapi supaya kita terus bisa bertumbuh melalui persoalan-persoalan, melalui tantangan-tantangan yang kita hadapi, sehingga ketika orang lain menghadapi permasalahan, kita akan bisa menjadi pemicu bagi mereka untuk terus bersandar kepada kita. Tapi kalau kita keluar daripada firman Allah menghadapi persoalan kita lari, ya bagaimana kita mengatakan bahwa Tuhan itu besar, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu membela, Tuhan itu akan membuat kita bertumbuh, sementara kita ketika kita mengalami persoalan, kita bersungut-sungut, kita marah, kita meninggalkan Tuhan. Ya nggak bisa. Ya kita harus siap menghadapi persoalan-persoalan badai kehidupan itu, tantangan kehidupan itu yang kita hadapi, bukan membuat kita ciut nyali kita, tetapi semakin membuat kita bertumbuh. Betapa aku harus menghadapi dan mengalahkan dan bersama dengan Tuhan. Jangan bersama dengan yang lain, bersama dengan Tuhan kita hadapi persoalan kita. Percayalah, Tuhan akan memberikan kita kemenangan. Dan yang ketiga, Tuhan tidak membiarkan kita sendiri menghadapi persoalan kita. Haleluya. Jadi dia ada di samping kita, kadang dia ada di belakang kita, ada di depan kita. Untuk apa? Ketika dia ada di depan kita, supaya musuh-musuh yang menghadang dihalaunya. Kalau dia sedang di belakang kita, supaya dia memberikan dorongan kepada kita, motivasi kepada kita. Kalau dia di samping kita, berarti kita sedang menikmati perjalanan yang indah bersama dengan dia. Haleluya. Itu sebabnya banggalah ya. Kalau dia di depan kita, berarti dia sedang mengusir musuh-musuh kita. Kalau dia di belakang kita, dia membiarkan kita untuk maju, dan dia mendukung. Kalau kita di samping, kita sedang berjalan bersama dengan dia, menikmati keindahan di dalam kasih karunia-Nya. Jadi, kalau kita menyadari dan dia mengajar kita juga untuk berperang seperti Daud, mengajar dia dan lain sebagainya, menguatkan kita dalam menghadapi tantangan hidup ini, ya, dan dia akan terus menyupport kita. Dia berjanji kita akan menghadapi kemenangan bersama dengan dia bila kita bersama dengan dia. Kalau kita tidak bersama dengan dia, ya kita dipertentangi persoalan kita. Tapi kalau kita bersama dengan dia, tidak ada persoalan yang tidak dapat kita atasi. Karena apa? Firman Allah katakan kita lebih daripada pemenang. Semoga kita menyadari kalau kita sedang menghadapi tantangan hidup, ingatlah Tuhan berjanji, memang tidak berjanji untuk menghilangkan tantangan, tapi Tuhan kita mau kita bertumbuh, dan Tuhan tidak membiarkan kita sendiri menghadapi tantangan. Dia menyertai baik di belakang, baik di depan, baik di samping. Kalau tidak di depan, musuh-musuh dihancurkan. Kalau dia di belakang, dia berarti membiarkan kita maju, dan kita di samping kita berbicara sebagai sahabat yang luar biasa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, biarlah kekuatan dari Tuhan membuat kita sanggup menghadapi segala persoalan kita. Mari kita berdoa.
Terima kasih Bapa di surga, dan kami percaya di hari Minggu ini, biarlah segala kemuliaan hanya kami berikan kepada Tuhan. Pujilah Engkau, dan kekuatan bukan berasal dari kami, tapi dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa kepada mereka-mereka yang sakit, apapun sakit penyakit, mengarahkan tangan kepada Tuhan. Segala sakit penyakit yang mereka derita, datanglah kepada mereka Bapa di dalam nama Yesus. Karena Engkau tidak mengenal jarak, ruang maupun waktu, dalam nama Yesus segala sakit penyakit yang mereka derita keluar, dan oleh dirimu Engkau segala kelemahan, sakit penyakit dilenyapkan oleh Tuhan dan kuasa. Terima kasih dalam nama Yesus. Kalau Engkau sedang menghadapi kesulitan, penderitaan, arahkan tanganmu kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau mengeluarkan kami dari kesulitan, kesusahan, penderitaan itu pada Tuhan. Bahkan Engkau memberikan kami kekuatan, solusi untuk menyelesaikan masalah. Dan kami percaya pada firman-Mu, kami percaya pada janji-Mu, Kau akan memenuhi firman-Mu. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Dan kami bersyukur. Amin. Kiranya segala aktivitas kita di dalam Tuhan, segala aktivitas kita tetap berada dalam terang firman Allah, di mana kita bisa memberikan arah kepada yang lain, sehingga melalui perbuatan baik, Tuhan akan dipermuliakan dan juga menjadi garam yang memberikan cita rasa bagi dunia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, semangat hari Minggu, semangat Roh Kudus akan terus menyertai kita. Mantap, mantap, mantap.